Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait tugas pada week 10, yaitu mengenai measurement of temperature. Untuk anggotanya sendiri, yaitu saya sendiri, Rahmat Rizky Nur Arifin, I04201115. Saya Rama Aditya Nurmansyah, NIM I04201116. Saya Rinaldi Chandra Saputra, NIM I04201118. Saya Reza Abdurrahman, NIM I04201119. Saya Ridho Alislam, NIM I04201121. Baik, untuk materi yang pertama mengenai measurement of temperature. Nah, di sini ada paparan mengenai pentingnya pengukuran suhu, di mana pengukuran suhu yang akurat sangat penting dalam aktivitas manusia di seluruh dunia, terutama di bidang industri manufaktur maupun di bidang kesehatan. Nah, seperti yang tertera pada gambar ini adalah proses pengecoran logam, di mana dalam bidang teknik pengukuran suhu ini digunakan untuk mengukur di mana titik leleh logam, sehingga proses pengecoran dapat berjalan dengan baik karena sudah mengetahui beberapa nilai titik leleh dari logam tersebut. Nah, bahkan hampir di setiap sektor, suhu adalah salah satu parameter utama yang harus diukur. Nah, setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda tentang apa itu panas dan apa itu dingin, karena setiap orang yang memiliki, misalnya saja orang yang berada di daerah yang misalnya di Eropa, suhunya kan dingin. Nah, persepsi mereka tentang dingin dan panas itu berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Karena dari suhunya saja di Eropa dan di Indonesia itu berbeda, sehingga persepsinya akan berbeda juga. Next, tentang temperature scales. Nah, di sini ada 5 skala temperatur. Yang pertama itu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, dan Reaumur. Nah, di sini ada 2 skala suhu yang identik, yaitu Fahrenheit dan Rankine. Yang kedua Celsius dan Kelvin, di mana dua skala suhu Fahrenheit dan Celsius didasarkan pada spesifikasi jumlah kenaikan antara titik beku dan titik didih. Titik didih air pada tekanan atmosfer standar. Skala Celsius memiliki 100 unit, sedangkan Fahrenheit memiliki 180 unit. Skala Celsius absolut disebut dengan Kelvin dan Fahrenheit absolut disebut dengan Rankine. Nah, di sini kenaikan antara titik didih dan titik beku antara Fahrenheit dan Rankine ini sama, yaitu 180 unit, dan Celsius dan Kelvin itu juga memiliki skala yang sama, yaitu 100 unit. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar, di mana absolute zero dari Celsius yaitu Kelvin. Nah, ketika suhu Celsius 0, maka Fahrenheit 32 derajat, Kelvin 273,15 Kelvin, 491,67 derajat Reaumur, derajat Rankine, dan 0 derajat Reaumur. Begitu pula seterusnya sesuai dengan kategori yang telah dijelaskan pada gambar ini. Next, dari skala tadi dapat kita simpulkan bahwa selisih antara titik didih dan titik beku dari air pada tekanan standar itu pada suhu Reaumur ini 80 ke 0, kemudian Celsius 100 min 0, Kelvin 373,15 min 273,15, Fahrenheit 212 min 32, Rankine 671,67 min 491,67. Nah, di sini setelah dikurangkan, kemudian kita tarik perbandingannya sehingga didapatkan skala, yaitu Reaumur dibanding Celsius dibanding Kelvin dibanding Fahrenheit dibanding Rankine, yaitu 4:5 banding 5 banding 9 banding 9. Nah, contoh perhitungan
yang pertama dari Fahrenheit diubah menjadi suhu Celcius, yaitu dengan rumus C sama dengan 5/9. Karena yang dicari Celcius, maka skalanya pakai skala Celcius, yaitu 5 bagi skala Fahrenheit 9 kali F-32. Karena 32 ini nilai titik didih, titik beku dari air ketika derajatnya Fahrenheit. Kemudian Celsius ke Kelvin, karena Celsius dan Kelvin memiliki skala yang sama, yaitu 5, maka Kelvin sama dengan derajat Celsius plus 273. Kemudian Fahrenheit ke Rankine. Nah, karena kedua suhu ini memiliki skala yang sama, maka Rankine sama dengan Fahrenheit plus 459,67. Ini dapat dari suhu Rankine adalah suhu absolut dari Fahrenheit, seperti pada gambar yang di depan tadi. Kemudian Reaumur ke Celsius, ini rumusnya Celsius sama dengan 5. Ini 5 ini skala Celsius dibagi dengan skala Reaumur, yaitu 4. Dikalikan dengan Reaumur. Lanjut, yang ketiga yaitu ideal gas pada termometer. Nah, di sini pada gambar ada skema dari gas ideal pada termometer, di mana ada volume pada suatu tabung kapiler dengan temperatur tertentu, kemudian diukur dengan pressure gauge, di mana untuk persamaan gas idealnya yaitu PV sama dengan MRT, di mana V yaitu volume, M massa, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu. Di mana konstanta gas ini adalah universal gas constant dibagi dengan berat molekul gas. Nah, nilai universal gas constant ini sama dengan 8314,5 Joule per kilogram mol Kelvin. Nah, kemudian ini ada volume konstan, perbandingan suhu T terhadap suhu referensi akan sama dengan perbandingan tekanan P dibagi dengan tekanan referensi, seperti pada persamaan berikut. T sama dengan T referensi dikalikan dengan P per P referensi. Nah, ini hanya terjadi ketika volumenya konstan. Nah, ketika hasilnya diplot, ketika percobaan dilakukan berulang-ulang, kemudian hasilnya diplot, maka akan dihasilkan hasil yang seperti ini, grafik yang seperti ini. Lanjut, kemudian ada temperature measurement by mechanical effect. Nah, di sini ada gambar yaitu metallic strip atau strip metalik. Nah, yang pertama ini ada termometer. Nah, beberapa perangkat pengukuran suhu dapat diklasifikasikan sebagai operasi mekanis. Instrumen tersebut ditampilkan dalam gambar 8.4, di mana ada sebuah bola yang relatif besar di bagian bawah termometer yang berfungsi untuk menyimpan cairan yang akan mengalami ekspansi ketika dipanaskan dan naik dalam tabung kapiler, di mana akan tertera tanda skala yang sesuai. Di bagian atas tabung kapiler juga terdapat bolam lain untuk memberikan keamanan jika suhu termometer melebihi batas maksimal. Alkohol dan merkuri adalah cairan yang paling umum digunakan. Alkohol memiliki keuntungan bahwa alkohol memiliki koefisien ekspansi yang lebih tinggi daripada merkuri, tetapi terbatas pada pengukuran untuk suhu rendah saja, karena cenderung mendidih pada suhu yang tinggi. Untuk merkuri tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu-suhu yang rendah, seperti 37,8 derajat Celcius. Merkuri lebih sering digunakan pada termometer karena untuk mencapai 1 atm hanya membutuhkan 76 cm air reksa atau merkuri. Nah, sedangkan jika kita menggunakan air untuk termometer atau H2O, maka untuk mencapai 1 atm membutuhkan 1033 cm H2O. Sehingga tidak mungkin kita menggunakan termometer dengan panjang yang sangat panjang, yaitu 1033 untuk mencapai tekanan 1 atm. Maka
untuk mempermudah konstruksi, maka kita memilih cairan merkuri atau Hg atau air raksa sebagai pengisi pada termometer agar mempermudah konstruksi dari termometer tersebut. Kemudian ada pengukuran bimetalik. Metode pengukuran suhu yang sangat banyak digunakan adalah strip bimetalik. Potongan logam dengan koefisien ekspansi termal yang berbeda terikat bersama untuk membentuk perangkat yang ditunjukkan dalam gambar 8.5. Nah, ketika strip mengalami suhu yang lebih tinggi dari suhu ikatan, maka strip akan membengkok dalam satu arah. Kemudian ketika bengkok pada suhu yang lebih rendah dari suhu ikatan, maka akan membengkok ke arah lain. Nah, misal suhu ikatan ada di atas. Nah, ini jika strip suhunya lebih tinggi dari suhu ikatan, maka akan membengkok ke arah suhu ikatan. Namun sebaliknya, ketika strip metal ini memiliki suhu yang lebih rendah, maka akan membengkok menjauhi suhu ikatan. Nah, untuk perumusannya, nilai jari-jari kurvatur atau jari-jari kelengkungan dari strip bimetalik ini adalah R sama dengan T 3 kali 1 plus M kuadrat plus 1 plus MN dikalikan M kuadrat plus 1 per MN dibagi 6 kali alfa 2 min alfa 1 kali T min T0 kali 1 plus M kuadrat. Nah, kemudian untuk nilai koefisien termal dari beberapa material dapat dilihat pada tabel 8.1 ini, di mana setiap material memiliki koefisien termal yang berbeda dan modulus elastisitas yang berbeda-beda juga. Next, kemudian ada temperature measurement by electrical effect. Nah, di sini yang gambar yang saya gunakan yaitu gambar RTD atau resistance temperature detector. Nah, metode pengukuran suhu listrik sangat mudah digunakan karena memberikan sinyal yang mudah dideteksi, diperkuat atau digunakan untuk tujuan kontrol. Selain itu, metode ini cukup akurat bila dikalibrasi dan dikompensasi dengan benar. Ada beberapa alat yang menggunakan prinsip ini, diantaranya yaitu yang pertama adalah resistance temperature detector atau RTD. Salah satu metode pengukuran yang cukup akurat adalah termometer hambatan listrik atau RTD ini. Ini terdiri dari beberapa jenis elemen resistif yang dikenai suhu. Suhu ditunjukkan melalui pengukuran perubahan resistansi elemen. Beberapa jenis bahan dapat digunakan sebagai elemen resistif dan karakteristiknya diberikan pada tabel 8.2 berikut ini. Nah, ini adalah tabel di mana substansi dan nilai koefisien dan resistansi dari substansi tersebut. Nah, untuk koefisien suhu linear resistansi dirumuskan dengan alfa sama dengan R2 min R1 per R1 kali T2 min T1. Untuk rentang suhu yang lebih luas, resistansi material biasanya dinyatakan dalam rumus R sama dengan R0 dikali 1 plus AT plus BT kuadrat, di mana R adalah resistansi ketika suhu T, dan R0 adalah resistansi ketika suhu awal atau suhu referensi T0, dan nilai AB adalah nilai konstanta percobaan. Pengukuran resistansi dapat dilakukan dengan beberapa jenis rangkaian jembatan. Untuk pengukuran transien, biasanya memerlukan penggunaan jembatan defleksi. Salah satu sumber kesalahan utama dalam termometer hambatan listrik adalah efek dari hambatan kabel yang menghubungkan elemen ke rangkaian jembatan. Beberapa pengaturan dapat digunakan untuk mengoreksi efek ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.7. Nah, di mana pada gambar ini ada resistansi elemen di bagian bawah. Kemudian, masalah praktis yang dihadapi dengan RTD ini melibatkan kesalahan timbal dan ukuran yang relatif besar, yang kadang-kadang menimbulkan respon transien yang buruk, dan kesalahan konduksi, dan juga memiliki konstruksi yang relatif rapuh. Nah, kemudian ada termistor.
di mana termistor adalah perangkat semikonduktor yang memiliki koefisien resistansi suhu negatif. Berbeda dengan koefisien positif yang ditampilkan oleh beberapa logam. Selanjutnya, resistansi mengikuti variasi eksponensial dengan suhu, bukan hubungan polinomial. Dapat dirumuskan dengan R sama dengan R0 eksponensial dari beta kalikan 1 per T min 1 per T0, di mana R0 adalah resistansi dari suhu referensi dan T0 adalah suhu referensi, sedangkan B adalah konstanta. Nah, di sini ada grafik hubungan antara spesifik resistance dengan temperatur untuk platinum. Di mana ini grafiknya yaitu menurun ke bawah, semakin lama semakin tinggi suhunya, maka resistansinya akan semakin menurun. Nah, kemudian di sini ada grafik juga di mana hubungan antara nilai arus dengan nilai voltase statis dari termistor, di mana semakin di sini disebutkan bahwa voltase maksimum berada pada nilai pada arus 1 mA. Nah, kemudian setelah 1 mA ini semakin besar arus, maka voltasenya akan semakin menurun. Termistor adalah perangkat yang sangat sensitif dan kinerja yang konsisten dalam 0,01 derajat Celcius. Dapat diantisipasi dengan kalibrasi yang tepat. Hal itu dapat digunakan untuk kompensasi suhu sirkuit listrik. Hal ini terjadi karena karakteristik suhu negatif yang ditunjukkannya, sehingga dapat digunakan untuk melawan kenaikan resistansi rangkaian dengan kenaikan suhu. Namun, transmitter memiliki kelemahan dari perilaku yang sangat non-linear. Akan tetapi, ini bukan masalah yang besar karena sistem akuisisi data dapat digunakan program komputasi firmware untuk memberikan pembacaan suhu langsung dari pengukuran resistansi. Termistor adalah perangkat semikonduktor dan oleh karena itu dapat mengalami kerusakan pada suhu yang tinggi. Untuk alasan ini termistor ini hanya terbatas pada pengukuran suhu di bawah 300 derajat Celcius. Dan di sini ada sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara arus, tegangan, dan waktu. Nah, pada nilai arus dan tegangan, pada arus dan waktu yang sama, ketika semakin besar nilai tegangan, maka akan menghasilkan arus yang lebih besar. Pada waktu yang sama, ketika tegangannya lebih besar, maka arusnya juga akan lebih besar. Nah, rangkaian penguat jembatan yang dapat digunakan dengan termometer resistansi atau perangkat termistor ditunjukkan pada gambar 8.11. Nah, ini ada rangkaian jembatan amplifier di mana ada nilai RT ini akan sama dengan Rx dan nilai A sama dengan 1 plus R2 per R1. Nah, untuk kondisi ini, maka nilai voltase dapat dirumuskan V0 sama dengan A dikali VB alfa kali delta T per 4, di mana alfa adalah koefisien dari temperatur tersebut. Selanjutnya ada termokouple. Jika dua buah metal berbeda digabungkan pada salah satu ujung kemudian dipanaskan, pada ujung yang lain akan timbul tegangan atau efek Seebeck. Tegangan yang terjadi tergantung dari jenis material A dan B, dan beda temperatur antara hot junction atau simpangan panas dengan cold junction. Ini adalah simpangan dingin atau disebut dengan temperatur reference. Dua metal yang berbeda yang dihubungkan untuk membentuk dua simpangan atau dua junction tersebut disebut dengan termokouple. EMF yang dikembangkan dalam sirkuit disebut dengan thermoelectric EMF. Nah, pada termokouple ini terdapat dua hukum untuk menganalisis rangkaian termoelektrik. Yang pertama, jika ketiga material terhubung seperti gambar
jumlah EMF tidak akan terpengaruh asalkan sambungan baru memiliki suhu yang sama, atau disebut dengan law of intermediate material. Yang kedua, lihat bentuk rangkaian pada gambar tersebut, di mana rangkaian termokopel dibentuk oleh material yang sama, tetapi beroperasi pada suhu yang berbeda. Ini hukum law of intermediate temperature akan berlaku. Semua rangkaian termokopel harus mempunyai setidaknya 2 simpangan. Jika suhu pada salah satu persimpangan sudah diketahui, maka suhu pada simpangan lain juga bisa diketahui dengan alat termoelektrik. Suhu yang diketahui dinamakan dengan suhu referensi. Rangkaian yang sering dipakai untuk menentukan suhu referensi ada pada gambar di samping ini, di mana ada 2 gambar yang berbeda. Ada konstantan dan airan yang dicelupkan dengan ice water mixture. Di mana gambar atas ini ada 2 ujung dicelupkan pada ice water mixture, dan yang bawah ini ada 1 ujung saja yang dihubungkan ke air es, campuran air es ke pengukur tegangan, alat pengukur tegangan. Nah, tegangan keluaran dari E dari rangkaian sederhana termokopel ini dirumuskan dengan E sama dengan AT plus setengah BT kuadrat plus setengah per sepertiga CT pangkat 3, di mana T adalah suhu dalam Celcius dan E adalah suhu persimpangan referensi pada 0 derajat, di mana konstanta A, B, C adalah permisalan dari material termokopel. Nah, jika ada 2 material, maka ada 2 permisalan, yaitu A dan B. Nah, jika ada 3 material, maka permisalannya akan jadi 3, A, B, C. Nah, di bagian atas ini ada 2 material, maka yang dicelupkan itu dicelupkan ke air es, yaitu ada 2 ujung. Sedangkan yang bawah ini ada 1 material, maka yang dicelupkan ke air es ada 1 ujung saja. Nah, ini adalah tabel thermal EMF absolut dari beberapa material dan dalam beberapa suhu dan dalam suhu tertentu. Dapat dilihat dalam tabel ini. Nah, kemudian tabel 8.3 menunjukkan error limit untuk komersial termokopel. Nah, ini ada tipe termokopel tertentu yang memiliki standar errornya seperti ini. Error-errornya sudah diketahui. Kemudian tabel berikutnya ada properties of common thermocouple material. Nah, di mana ini ditunjukkan bahwa suatu material memiliki nilai thermal konduktivitas yang berbeda-beda yang telah dituliskan dalam tabel. Kemudian selanjutnya ada gambar grafik dari EMF atau tegangan dengan temperatur. Nah, di sini ada beberapa bahan yang ditunjukkan, di mana satu ini adalah bahan kromel atau type E, kemudian yang kedua ada bahan iron, dan seterusnya. Nah, di sini memiliki nilai setiap material memiliki nilai EMF yang berbeda-beda tergantung pada jenis material tersebut. Dan nilai suhu juga akan berpengaruh. Semakin tinggi suhunya, maka nilai tegangan akan semakin besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi, melanjutkan materi yang kita sebelumnya, termokapel mengukur suhu pada titik terakhir dari kontak elektrik yang berasal dari 2 material yang berbeda. Berikut ini merupakan ilustrasi dari instalasi dari termokapel. Tahu ilustrasi pemasangan termokapel pada plat logam, di mana gambar A ini hanya plat kontak manik persimpangan, kemudian yang B ini kontak pada 2 titik, dan kemudian yang gambar C ini merupakan kontak pada manik dan sepanjang kabel. Nah, di samping kesederhanaan, murah, dan siap sedia, termokapel ini juga mempunyai kelemahan, antara lain yang pertama yaitu simpangan yang dibuat oleh
pengguna bisa mengakibatkan suhu yang berlebih atau teknik menyolder yang salah. Yang kedua, kemudian digunakan di luar pengaplikasiannya dan akan tidak bisa dikalibrasi ke depannya. Ketiga, kesalahan kompensasi simpangan referensi. Keempat, yaitu kesalahan pemasangan. Dan terakhir, pengguna salah memasang tipe termokabel untuk alat pembaca. Next. Nah, ini merupakan quartz crystal thermometer, yaitu metode pengukuran suhu yang baru dan sangat akurat didasarkan pada sensitivitas frekuensi resonansi kristal kuarsa terhadap perubahan suhu. Ketika sudut yang tepat dari potongan digunakan terhadap kristal, ada korespondensi yang sangat linear antara frekuensi resonansi dan suhu. Model komersial untuk perangkat menggunakan penghitung elektronik dan pembacaan digital untuk pengukuran frekuensi. Untuk pengukuran suhu absolut, sensitivitas yang digunakan itu 0,001 derajat Celcius diklaim untuk perangkat. Karena proses pengukuran bergantung pada pengukuran frekuensi, perangkat ini sangat tidak sensitif terhadap pengambilan kebisingan dalam menghubungkan kabel. Nah, perangkat ini memiliki rentang operasi normal minus 40 hingga 230 derajat Celcius atau minus 40 hingga 440 derajat Fahrenheit, dan hubungan frekuensi suhu sekitar 100 Hz per derajat Celcius. Next. Kemudian yang kedua ini ada liquid crystal thermography. Jadi kristal dari kolesterik terbentuk karena esters dari kolesterol selama rentang suhu yang dapat diproduksi. Kristal cair akan menunjukkan semua warna spektrum yang terlihat. Fenomena ini reversibel dan berulang. Dengan memvariasikan formulasi tertentu, seseorang dapat membuat kristal cair kolesterik beroperasi dari tepat di bawah 0 derajat Celcius hingga beberapa ratus derajat Celcius. Even temperature range atau suhu di mana perubahan warna ditampilkan dapat bervariasi dari 1 hingga 50 derajat Celcius. Dengan demikian, kristal cair memberikan kesempatan untuk indikasi suhu yang agak tepat melalui pengamatan perubahan warna. Untuk mencegah kerusakan kristal, mereka dapat dilapisi dengan polivinil alkohol, menghasilkan kristal cair enkapsulasi yang tersedia baik sebagai bubur berbasis air atau dilapisi pada substrat kertas atau milar yang hitam. Resolusi orde 0,1 derajat Celcius diklaim untuk teknik ini. Pencitraan digital di mana pembacaan piksel by piksel dapat diambil dari warna dan intensitas iluminasi di seluruh gambar dapat diterapkan pada teknik ini. Next. Selanjutnya masuk ke materi 8.6 yaitu temperature measurement by radiation atau pengukuran suhu dengan radiasi. Next. Nah, jadi apa itu temperature measurement by radiation? Yaitu selain metode pada bagian sebelumnya, kita juga dapat menentukan suhu tubuh melalui pengukuran radiasi termal yang dipancarkan oleh tubuh. Metode-metode yang digunakan ini biasanya adalah optical pyrometry dan juga emittance determination atau penentuan radiasi. Nah, radiasi termal sendiri itu merupakan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh tubuh sebagai akibat dari suhunya. Radiasi ini dibedakan dari jenis radiasi elektromagnetik lainnya seperti gelombang radio dan sinar X yang tidak disebarkan sebagai akibat dari suhu. Radiasi termal terletak di wilayah panjang gelombang dari sekitar 0,1 sampai dengan 100 mikrometer, yaitu setara dengan 10⁻⁶ meter. Next. Nah, ini persamaan-persamaannya, di mana persamaan yang diberikan oleh radiasi termal total yang dipancarkan oleh black body atau benda hitam atau radiasi ideal adalah sebagai berikut, di mana EB ini sama dengan sigma T pangkat 4. Nah, kekuatan emisi dari black body ini bervariasi dengan panjang gelombang, di mana sesuai dengan persamaan distribusi Planck, yaitu EB lambda sama dengan C1 lambda pangkat -5 per E pangkat C2 per lambda T
minus 1. Dan ketika radiasi thermal mengenai permukaan material berlaku persamaan berikut, yaitu alfa plus rho plus tau sama dengan 1, di mana untuk bahan yang sebagian besar bahan padatnya itu tau-nya sama dengan 6, sehingga alfa plus rho sama dengan 1. Next. Nah, emissivity didefinisikan sebagai persamaan yang berikut, di mana pada persamaan itu E adalah kekuatan emisi dari permukaan yang sebenarnya, dan EB adalah kekuatan emisi dari black body pada suhu yang sama. Identitas Kirchhoff melengkapi hubungan tambahan, yaitu emissivity sama dengan alfa. Pada kondisi kesetimbangan thermal, gray body adalah salah satu yang emisivitas konstan untuk semua panjang gelombang. Persamaannya yaitu sebagai gambar berikut persamaan yang paling bawah. Next. Nah, ini merupakan grafik yang menunjukkan perbandingan kekuatan emisi dari black body, ideal gray body, dan juga actual surface atau permukaan yang sebenarnya. Di mana garis kurva yang paling atas itu merupakan black body, kemudian di situ ada gray body dan juga real surface. Nah, pada actual surface ini sering menunjukkan emisivitas yang sangat bervariasi selama spektrum panjang gelombang. Next. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. materi selanjutnya yaitu effect of heat transfer on temperature measurement. Next. Proses perpindahan panas dikaitkan dengan semua pengukuran suhu. Ketika termometer terkena lingkungan, suhu yang ditunjukkan oleh termometer ditentukan sesuai dengan pertukaran energi panas total dengan elemen penginderaan suhu. Perpindahan panas ini dapat terjadi sebagai akibat dari satu atau lebih dari 3 mode, yaitu konduksi, konveksi, atau radiasi. Secara umum, ketiga mode itu harus diperhitungkan dengan menganalisis masalah pengukuran suhu. Konduksi dijelaskan oleh hukum Fourier, yaitu I sama dengan min K dikali A dikali dt per dx. Untuk konveksi panas transfer dijelaskan sesuai dengan hukum Newton pendinginan, yaitu I sama dengan H dikali A dikali ds min T tak hingga. Untuk perpindahan panas radiasi antara dua permukaan sebanding dengan perbedaan suhu absolut dengan kekuatan keempat menurut hukum radiasi thermal Stefan Boltzmann, persamaannya yaitu I1 min 2 sama dengan sigma dikali F dikali G dikali F emissivity dikali T1 pangkat 4 min T2 pangkat 4. Next. Untuk gambar yang di kiri ini merupakan schematic of thermocouple installation in a finite thickness flat plate, dan yang di samping kanan ini merupakan kurva temperature compensation sesuai dengan skema yang ada di samping ini. Next. Selanjutnya yaitu modulus Biot. Ini merupakan skema dari modulus Biot, dan di samping kanannya ini merupakan persamaan umum dari modulus Biot. Modulus Biot ini penting dalam aplikasi perpindahan panas yang melibatkan sistem konduksi, konveksi, gabungan, seperti instalasi termokouple yang diilustrasikan seperti gambar di atas. Parameter ini menunjukkan magnitud relatif dari resistensi terhadap perpindahan panas yang dihasilkan dari konveksi ke resistensi terhadap perpindahan panas dari konduksi. Nilai-nilai besar dari B ini menunjukkan resistansi konveksi kecil dibandingkan dengan konduksi sementara nilai-nilai kecil B ini menunjukkan sebaliknya. Untuk fungsi FB ini dapat dituliskan sebagai F dalam kurung BI sama dengan 1,27 plus 1,08 BI min 0,5 BI kuadrat. Untuk BI kurang dari 1,0. Next. Pengukuran suhu aliran gas dan pengaruh radiasi. Sesuai dengan skema ilustrasi gambar samping ini, terhadap suhu termometer dapat dibuatkan persamaan keseimbangan energi sebagai berikut. H dikali A sama dengan H dikali A dikali TG min TT sama dengan sigma dikali A emissivity dikali TT pangkat 4 min
TS pangkat 4. Next. Nah, ini merupakan tabel frequently used convection heat transfer formula untuk beberapa physical situation, yaitu yang pertama untuk force convection over flat plate, plate heated over underlying, yang kedua untuk forced convection in smooth circular tube, yang ketiga untuk forced convection cross flow over cylinder, yang keempat untuk forced convection over sphere, yang kelima untuk free convection from vertical flat plate, yang terakhir untuk free convection from horizontal cylinder. Next. Materi selanjutnya yaitu transient response of thermal system. Next. Next. Oke. Ini masih dari transient response of thermal system. Untuk skema sistem thermal sederhana yang terkena perubahan suhu lingkungan secara tiba-tiba. Ini merupakan skemanya. Dan rumusan dasarnya yaitu Q sama dengan H dikali A dikali T min theta hingga sama dengan min M dikali C dikali dt per d tau. Ketika pengukuran suhu ini dilakukan di bawah kondisi non-steady state, penting bahwa karakteristik respon sementara dari sistem thermal ini menjadi perhitungan. Dapat diasumsikan bahwa termometer ini secara substansial seragam dalam suhu setiap saat. Artinya konduktivitas thermal bahan ini cukup besar dibandingkan dengan kondisi permukaan karena koefisien perpindahan panas konveksi. Keseimbangan energi untuk proses transient ini dapat ditulis sebagai H dikali A dikali T hingga min T sama dengan M dikali C dikali dt per d tau. Next. Temperatur dari termometer sebagai fungsi waktu. Untuk rumusannya yaitu T min theta hingga per T0 min theta hingga sama dengan E pangkat min H dikali A per M dikali C dikali tau. Untuk konstanta waktu untuk sistem sesuai dengan ilustrasi gambar di atas tadi, rumusannya yaitu tau sama dengan M dikali C per H dikali A. Next. Materi selanjutnya yaitu thermocouple compensation. Next. Misalkan thermocouple yang digunakan untuk mengukur variasi suhu sementara. Respons dari thermocouple ini akan tergantung pada beberapa faktor yang mengikuti variasi gambar di samping ini. Ketika mengalami perubahan langkah dalam suhu environment, jika jaringan listrik kompensasi diterapkan pada sistem, mungkin ini akan meningkatkan respon frekuensi thermocouple. Kerugian dari jaringan kompensasi ini adalah bahwa hal itu dapat mengurangi output dari thermocouple. Jaringan khusus ini akan mengurangi frekuensi rendah lebih dari frekuensi tinggi dan memiliki respon frekuensi terhadap input langkah yang kira-kira berlawanan dengan thermocouple. Gambar di samping ini merupakan skema dari typical thermocouple compensation network. Next. Untuk respon output dari jaringan yang diberikan oleh thermocouple compensation, rumusannya yaitu E0 per EI sama dengan alpha dikali 1 plus C dikali omega dikali tau C per 1 plus alpha dikali C dikali omega per tau C, di mana alpha adalah R per R plus RC, untuk tau C sama dengan RC kecil dikali C, dan omega ini adalah frekuensi of the input signal, dan C adalah akar dari min 1. Untuk respon amplitude yang diberikan oleh nilai absolut dari fungsi, yaitu E0 per EI amplitude sama dengan alpha dikali akar 1 plus omega kuadrat dikali tau C kuadrat per 1 plus alpha kuadrat dikali omega kuadrat dikali tau C kuadrat. Untuk kompensasi frekuensi tinggi dari jaringan yang ditingkatkan karena nilai yang menurun, tetapi ini membawa output menurun karena output steady state. Untuk rumusannya yaitu E0 per EI steady state sama dengan R per R plus RC, yaitu sama dengan alpha. Next. Ini merupakan kurva dari thermocouple response to step change in environmental temperature. Next. Dan ini merupakan kurva dari response of network sesuai dengan gambar yang di atas 834 untuk step voltage input dengan alpha sama dengan 0,1.
Next. Ada ini kurva untuk combine response of the thermocouple and compensating network to step change in environmental temperature. Next. Selanjutnya yaitu temperature measurement in high speed flow. Next. Pengukuran suhu di aliran gas berkecepatan tinggi kadang-kadang sulit karena fakta bahwa probe stasioner harus mengukur suhu gas yang dibawa untuk beristirahat di permukaan probe. Sebagai kecepatan gas dikurangi menjadi zero, energi kinetik berkumpul menjadi energi termal dan dibuktikan sebagai peningkatan dalam suhu. Jika gas dibawa untuk beristirahat secara adiabatik, suhu stagnasi yang dihasilkan diberikan oleh dengan persamaan di bawah ini T0 sampai dengan T tak hingga plus U tak hingga kuadrat per 2C dikali P dikali GC, di mana T0 adalah stagnation temperature, T tak hingga adalah free stream of or static temperature, U tak hingga adalah flow velocity, dan Cp adalah constant pressure specific heat of the gas. Next. Suhu stagnasi gas juga dapat dinyatakan dalam jumlah Mach sebagai T0 per T hingga sama dengan 1 plus gamma min 1 per 2 dikali M kuadrat. Hal ini menunjukkan bahwa suhu stagnasi substansial sama dengan suhu statis untuk aliran kecepatan rendah. Perbedaan suhunya ini hanya 4 Fahrenheit atau 2,2 derajat Celcius, dan untuk kecepatannya yaitu 226 feet per second atau 68,9 meter per second di udara. Untuk kasus sebenarnya dari probe inset, dalam aliran berkecepatan tinggi, suhu yang ditunjukkan oleh probe tidak akan sama secara umum dengan suhu stagnasi yang diberikan. Faktor pemulihan ini didefinisikan oleh R sama dengan TR min T tak hingga per T0 min T tak hingga. Next. Materi selanjutnya yaitu high speed temperature probe according to Winkler. Aliran gas memasuki, ini merupakan skemanya dan ini adalah cara kerjanya, yaitu aliran gas memasuki bagian depan probe dan menyebar ke kecepatan yang lebih rendah dalam pengaturan perisai yang dilampirkan. Aliran kemudian meninggalkan probe melalui lubang ventilasi sisi. Perisai juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan radiasi dari elemen penginderaan termokouple. Untuk faktor pemulihan dari probe ini pada dasarnya adalah 1,0. Next. Baik, untuk bab yang selanjutnya adalah chapter 9 tentang thermal and transport property measurements. Next. Selanjutnya subbab 9.2 tentang thermal conductivity measurements. Next. Pengukuran konduktivitas thermal atau konduktivitas thermal didefinisikan oleh persamaan 9.1 yaitu Qx sama dengan minus K dikali A dikali dou T per dou X, dengan Qx adalah nilai laju perpindahan panas, kemudian A adalah nilai luas perpindahan kalor, kemudian dou T per dou X sama dengan gradian suhu dalam arah transfer panas, kemudian K adalah nilai konduktivitas thermal. Kemudian dari gambar 9.1, jika laju perpindahan panas melalui plat tipis yang memiliki ketebalan dan nilai perbedaan suhunya diukur, maka nilai konduktivitas thermalnya dapat dinyatakan dengan persamaan 9.2, yaitu K sama dengan Q dikali delta X per A dikali dalam kurung T1 min T2, dengan K adalah nilai konduktivitas thermal, kemudian Q adalah laju perpindahan panas, dan delta X sama dengan nilai ketebalan plat, A sama dengan luas perpindahan kalor, kemudian T1 min T2 sama dengan selisih temperatur. Next. Nah, kemudian masalah utama dari metode di atas untuk menentukan konduktivitas thermal adalah bahwa panas dapat keluar dari tepi plat, atau jika tepinya ditutupi dengan isolasi, profil suhu dua dimensi dapat terjadi yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan. Masalah ini dapat diatasi dengan pemasangan pelindung pemanas seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Dalam pengaturan ini,
Pemanas ditempatkan di tengah dan lempengan spesimen ditempatkan di setiap sisi plat pemanas. Sebuah pendingin disirkulasikan melalui perangkat untuk menghilangkan energi, dan termokopel dipasang di tempat yang tepat untuk mengukur suhu. Sebuah pemanas penjaga mengelilingi pemanas utama, dan suhunya dipertahankan pada pemanas utama. Ini mencegah panas transfer keluar dari tepi spesimen, dan dengan demikian mempertahankan perpindahan panas melalui bahan yang konduktivitas termalnya akan ditentukan. Pelat panas berpelindung, demikian sebutannya, banyak digunakan untuk menentukan konduktivitas termal non-logam, yaitu padatan dengan konduktivitas termal yang agak rendah. Untuk bahan konduktivitas termal yang tinggi, perbedaan suhu yang kecil akan ditemui yang akan membutuhkan pengukuran suhu yang jauh lebih tepat. Next. Kemudian sebuah metode yang sangat sederhana untuk pengukuran konduktivitas termal logam digambarkan pada gambar 9.3. Sebuah batang logam A dengan konduktivitas termal yang diketahui dihubungkan ke batang logam B yang konduktivitas termalnya akan diukur. Sumber panas dan heatsink terhubung ke ujung batang komposit, dan rakitannya adalah dikelilingi oleh bahan isolasi untuk meminimalkan kehilangan panas ke lingkungan dan untuk memastikan aliran panas satu dimensi melalui batang. Termokopel terpasang atau tertanam baik dalam bahan yang dikenal dan tidak diketahui seperti yang ditunjukkan. Jika suhu gradien melalui bahan yang diketahui diukur, aliran panas dapat ditentukan. Aliran panas ini selanjutnya digunakan untuk menghitung konduktivitas termal dari materi yang tidak diketahui. Dengan demikian dibelah persamaan 9.3, yaitu I sama dengan minus KA dikali A dalam kurung dt per dx A sama dengan minus KB dikali A dalam kurung dt per dxb. Next. Kemudian bab 9.3 yaitu tentang thermal conductivity of liquids and gas. Next. Konduktivitas thermal cairan dan gas pada gambar 9.4 merupakan mekanisme dari metode plat panas berpelindung untuk menentukan konduktivitas thermal cairan. Diameter platnya adalah sebesar 5 cm dan ketebalan lapisan cairan sekitar 0,05 cm. Lapisan ini harus cukup tipis sehingga arus konveksi dapat diminimalkan. Kemudian pada gambar 9.5 merupakan annular arrangement juga dapat digunakan untuk menentukan konduktivitas thermal cairan. Ketebalan lapisan cairan harus cukup tipis untuk meminimalkan arus konveksi termal. Next. Kemudian susunan silinder konsentris juga dapat digunakan untuk pengukuran konduktivitas termal gas. Cayus dan Sandel telah menggunakan perangkat semacam itu untuk pengukuran konduktivitas termal uap air, oksigen, nitrogen, dan gas lainnya. Silinder dalam dan luar keduanya terbuat dari perak dengan panjang 5 inch dengan diameter luar sebesar 112 inch. Ruang celah untuk gas adalah sebesar 0,025 inch. Skema peralatannya ditunjukkan oleh gambar di samping. Emitor berfungsi sebagai sumber panas, sedangkan stasiun panas di kedua ujungnya bertindak sebagai pemanas pelindung. Emitor memiliki diameter luar sebesar 6 mm dan panjang 50 mm. Sedangkan receiver memiliki diameter dalam sebesar 10 mm dan panjang 125 mm dengan ketebalan dinding 1 mm. Untuk sebagian besar pengujian, perbedaan suhu dapat dipertahankan sebesar 5-10 derajat Celcius antara emitor dan penerima. Laju perpindahan panas diukur dengan menentukan input daya listrik ke emitor, sedangkan termokopel dipasang di permukaan emitor dan penerima menentukan perbedaan suhu. Next. Kemudian untuk perangkat silinder konsentris, persamaan yang digunakan untuk menghitung konduktivitas termalnya adalah sebagai berikut. K sama dengan Q dikali Ln dalam kurung R2 min R1 per 2 Pi dikali L dalam kurung T1 min T2, dengan Q sama dengan laju perpindahan panas. R2 dan R1 merupakan jari-jari luar dan jari-jari dalam ruang anular yang berisi fluida. Kemudian T2 dan T1 merupakan suhu yang diukur pada jari-jari. Next. Kemudian subbab 9.4 yaitu tentang measurement of viscosity.
Next. Viskositas merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Kekentalan tersebut merupakan sifat cairan yang berhubungan erat, yakni dengan hambatan agar mengalir. Viskositas cairan tersebut kemudian akan menimbulkan gesekan antar bagian atau juga lapisan cairan yang bergerak dengan benda lainnya. Hambatan atau juga gesekan yang terjadi itu suatu hasil dari gaya kohesi di dalam zat cair. Viskositas tersebut juga dapat atau bisa diukur dengan cara mengukur laju cairan yang dengan melalui tabung berbentuk silinder. Nilai dari viskositas juga bisa atau dapat menentukan kecepatan mengalirnya cairan. Dalam zat cair, viskositas tersebut bisa atau dapat dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. Sedangkan di gas, viskositas ini muncul atau timbul sebagai akibat dari tumbukan antar molekul gas. Viskositas zat cair tersebut kemudian dapat ditentukan dengan secara kuantitatif, yakni dengan besaran yang disebut dengan koefisien viskositas. Next. Dan ada viskositas dinamis atau mutlak atau absolut. Viskositas dinamis ini merupakan sebuah ukuran resistensi internal. Viskositas dinamis ini ialah gaya tangensial persatuan luas yang dibutuhkan supaya bisa atau dapat memindahkan suatu bidang horizontal itu ke sebuah bidang lainnya di dalam unit velositas atau kecepatan pada saat mempertahankan jarak di dalam sebuah cairan. Hukum Newton berbunyi bahwa tegangan geser di dalam suatu cairan sebanding yakni dengan laju perubahan kecepatan normal aliran, atau laju kecepatan tersebut disebut yakni sebagai gradien kecepatan. Dan rumus untuk menentukan viskositas dinamis adalah tau sama dengan mu dikali du per dy. Dengan tau adalah nilai tegangan dasar, mu adalah viskositas dinamis, du sama dengan satuan kecepatan, dan dy sama dengan satuan jarak. Next. Kemudian ada viskositas kinematis. Viskositas kinematis merupakan suatu rasio antara viskositas absolut dengan kepadatan atau densitas. Viskositas kinematis dapat dihitung dengan membagi viskositas absolut cairan dengan densitas massa cairan. Dan persamaannya adalah V sama dengan mu per rho. Dengan V adalah nilai viskositas kinematis satuan dan mu sama dengan nilai viskositas absolut. Kemudian rho adalah densitas satuan. Next. Dan pengukuran viskositas. Viskositas pada cairan dapat diukur dengan beberapa cara oleh sebuah perangkat yang disebut dengan viskometer. Viskometer merupakan peralatan yang dapat digunakan untuk mengukur viskositas suatu fluida untuk cairan dengan viskositas yang berbeda kondisi alirannya. Model viskometer pada umumnya digunakan berupa viskometer bola jatuh, tabung pipa kapiler, dan sistem rotasi. Viskometer rotasi silinder sesumbu atau konsentrik silinder dibuat berdasarkan dua standar, yaitu pertama sistem Shirley di mana silinder bagian dalam berputar sedangkan silinder bagian luarnya diam. Yang kedua adalah sistem Couette di mana bagian luar silinder yang diputar sedangkan bagian dalam silinder diam. Fluida yang akan diukur ditempatkan pada celah di antara kedua silinder. Terdapat beberapa macam viskometer yang biasa digunakan, antara lain yang pertama ada viskometer kaliper atau Oswald, yang kedua adalah viskometer Hoblet. Next. Kemudian viskometer Oswald atau kapiler. Viskometer Oswald merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menentukan kekentalan suatu cairan. Alat ini terbuat dari bejana kaca yang berbentuk U dan mampu menampung sejumlah zat tertentu. Persamaan umum yang digunakan untuk menentukan nilai viskositas dengan menggunakan viskometer Oswald adalah mu1 per mu2 sama dengan T1 dikali ρ1 per T2 dikali ρ2. Viskometer Oswald bekerja dengan konsep kecepatan alir suatu fluida dalam suatu pipa tabung. Makin kecil kecepatan alir larutan, maka semakin besar nilai viskositas. Salah satu viskometer yang bekerja berdasarkan hukum Poiseuille adalah viskometer Oswald. Kegunaan viskometer Oswald mengukur waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah fluida tertentu untuk mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat larutan itu sendiri. Larutan dengan volume tertentu diukur kecepatan alirnya dari tanda A ke tanda B. Viskometer Oswald dapat dilihat pada gambar di samping. Next.
Dan prinsip kerjanya dari psikometer Oxford yaitu dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan dalam melewati dua tanda ketika mengalir karena gravitasi melalui psikometer Oxford. Untuk mengkalibrasi psikometer Oxford itu adalah dengan air yang sudah diketahui tingkat viskositasnya. Sejumlah tertentu cairan dimasukkan ke dalam A. Kemudian dengan cara menghisap atau meniup cairan di bawah ke B sampai melewati garis M. Selanjutnya cairan dibiarkan mengalir secara bebas dan waktu yang diperlukan untuk mengalir dari garis N diukur. Pada proses pengaliran melalui kapiler C, tekanan penggerak tidak tetap dan pada setiap saat sama dengan H, G, Rho. Dengan H adalah beda tinggi permukaan cairan pada kedua reservoir alat, G adalah percepatan gravitasi, dan Rho adalah nilai rapat jenis cairan. Pada viskometer Oxford yang diukur adalah waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah cairan tertentu untuk mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat cairan itu sendiri. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh cairan untuk melalui batas A dan B dapat diukur menggunakan stopwatch. Next. Kemudian ada viskometer Hubler. Ada viskometer Hubler yang diukur adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah bola untuk melewati cairan pada jarak atau tinggi tertentu, dikarenakan adanya gravitasi benda yang jatuh melalui medium yang berviskositas dengan kecepatan yang semakin besar sampai mencapai kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum akan dicapai jika gaya gravitasi sama dengan gaya tahan medium. Misalnya gaya tahan atau friction resistant untuk benda yang berbentuk bola Stokes. Kecepatan jatuhnya bola merupakan fungsi dari harga Rexborough sampel. Viskometer Hubler digunakan untuk menentukan viskositas cairan yang kental tetapi tembus cahaya agar dapat mengamati jatuhnya bola besi sampai ke dasar tabung. Next. Kemudian untuk subbab 9.5 yaitu tentang gas diffusion. Next. Pengertian difusi gas. Difusi adalah suatu peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Contoh yang sederhana dari peristiwa difusi adalah pembinaan gula pada cairan teh tawar. Proses difusi tidak membutuhkan energi, sehingga proses difusi juga disebut sebagai transport pasif. Pergerakan partikel pada proses difusi berasal dari gerakan acak partikel-partikel zat yang berdifusi. Jadi difusi gas merupakan peristiwa berpindahnya gas berkonsentrasi tinggi ke gas yang berkonsentrasi rendah. Next. Kemudian pada gambar 9.12 terdapat pada berisi gas 2. Di salah satu ujung wadah terdapat gas 1 yang dibiarkan berdifusi dengan gas 2. Dan laju distribusi gas 1 setiap waktu dinyatakan dengan persamaan fix, yaitu N1 sama dengan minus D12 dikali A dikali do N per do X, dengan N1 sama dengan nilai laju difusi molal, kemudian A adalah nilai luas penampang untuk difusi, N1 merupakan nilai konsentrasi molal komponen 1 di sembarang titik, kemudian D12 adalah nilai koefisien difusi. Next. Ya, yang selanjutnya itu yaitu kalorimetri. Next. Di sini kalorimetri adalah subjek yang sangat luas yang mencakup sebagian besar penentuan eksperimental yang digunakan untuk pengukuran sifat termodinamika. Subjek kalorimetri berkaitan dengan penentuan jumlah energi. Jumlah angka ini dapat diklasifikasikan dalam hal properti termodinamika suatu sistem seperti entalpi, energi internal, panas spesifik, dan nilai pemanasan, atau dalam hal aliran energi yang dihasilkan dari transportasi massa melintasi batas-batas sistem termodinamika. Next. Di sini terdapat gambar yang mengenai skema
kalorimeter yang diberikan pada gambar di samping yang bisa kita lihat bersama. Di sini bahan bakar gas dibakar di dalam kalorimeter, di mana ia melepaskan panas ke air pendingin. Sedangkan laju aliran air ditentukan dengan menimbang, dan suhu air masuk dan keluar itu diukur dengan termometer air raksa dalam kaca presisi seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Di sini produk pembakaran didinginkan sampai suhu yang cukup rendah sehingga uap air terkondensasi. Kondensat ini dikumpulkan dalam labu ukur seperti yang ditunjukkan yang kita bisa lihat pada gambar. Nah, lalu laju aliran gas biasanya diukur dengan flow meter, perpindahan positif. Next. Nah, di sini terdapat gambar skema aliran untuk kalorimeter aliran yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini semua aliran yang masuk ke alat ditandai dengan subskrip 1. Sementara semua aliran yang keluar dari alat ditandai dengan subskrip 2. Bahan bakar dan udara dibakar di dalam kalorimeter, dan sebagian besar panas pembakaran adalah dihilangkan oleh air pendingin. Next. Nah, dari semua masa data dan keseimbangan energi ini dapat dibuat untuk menentukan nilai persamaan bahan bakar. Nah, pertimbangan kasus sederhana pembakaran metana atau metana CH4 dituliskan menggunakan persamaan keseimbangan seperti yang diberikan pada persamaan 9.25 ini. Nah, di sini terdapat analisa produk memberikan nilai D, E, dan F untuk 100 mol produk kering. Ya, di sini terdapat keseimbangan massa. Kemudian itu menjadi karbon yaitu A sama dengan D plus E, sedangkan hidrogen A plus 2B sama dengan 2G, sedangkan oksigen 2X plus B sama dengan 2D plus E ditambah 2F plus A. Next. Nah, di sini terdapat gambar yang bisa kita lihat. Nah, jika bom dibangun dari dewar flux yang memungkinkan asumsi proses pembakaran adiabatik dan input kerja steering motor dapat diabaikan. Nah, kita dapat persamaannya yaitu Q plus W sama dengan 0 sama dengan delta U. Atau delta U sama dengan delta U bom plus H ignition wire plus H fuel and delta U water. Di mana kawat H ignition dan H fuel adalah panas pembakaran kawat, pembakaran kawat pengapian dan bahan bakar. Untuk kawat nikel H yaitu sama dengan 4113 kJ per Kg. Dan juga kita dapat ketahui nilai yang dapat kita ketahui yaitu delta U bom sama dengan M bom CV bom delta T, atau delta U water sama dengan M water CV water delta T, atau untuk CV water sama dengan 4,9 kJ per gram Celcius. Di sini pelepasan energi ketika bahan bakar dibakar dengan oksigen atau udara adalah nilai persamaan bahan bakar dan dapat diukur dengan aliran atau kalorimeter bom. Nilai pemanasan harus ditentukan untuk memperhitungkan setiap perubahan komposisi bahan bakar atau kemungkinan kebocoran udara ke dalam pipa dalam kasus bahan bakar gaseous. Solusi untuk masalah ini adalah mengukur komposisi kimia bahan bakar secara terus-menerus menggunakan metode spektroskopi. Nilai pemanasan bahan bakar kemudian dihitung dari nilai-nilai yang diketahui dari entalpi pembentukan konstituen individu. Nah, di sini data dasar disimpan di komputer dan diperhitungkan langsung dilakukan untuk memberikan nilai pemanasan bahan bakar. Jika ada anomali yang sangat tidak biasa terjadi, berarti sampel fisik bahan bakar dapat diuji untuk mengonfirmasikan perhitungan. Next. Ya, selanjutnya itu konversi heat transfer measurement atau pengukuran perpindahan panas secara konveksi. Di sini terdapat gambar dengan pertimbangan pengukuran eksperimental yang ditunjukkan.
Nah, di sini sebuah voltmeter dan ampermeter mengukur input daya ke tabung. Sementara beberapa jenis flowmeter mengukur laju aliran air. Di sini tabung yang dipanaskan dengan listrik memberikan fluks panas yang konstan ke air sehingga masuk akal untuk mengasumsikan variasi garis lurus suhu curah air dari saluran masuk ke saluran keluar yang kita bisa lihat pada gambar ini. Next. Nah, di sini terdapat persamaan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Nah, di sini pada persamaan 9.34, di sini A adalah total luas permukaan tabung yang dipanaskan di dalam. Sedangkan TW dan TB adalah suhu dingin dan curah pada lokasi tegak lurus. Sedangkan dan Q adalah laju perpindahan panas total. Nah, di sini untuk mencari nilai Q, kita bisa menggunakan persamaan 9.35 Q atau Q sama dengan I dikali I. E dan I adalah tegangan dan arus yang terkesan pada bagian uji. Nah, sedangkan persamaan 9.36 itu adalah untuk kita mencari nilai dari area permukaan yang dipanaskan. Nah, di sini area permukaan yang dipanaskan adalah permukaan luar tabung yang harus ditutupi dengan isolasi untuk memastikan bahwa semua pemanas listrik hilang di dalam air. Next. Di sini terdapat setup eksperimental sederhana untuk menentukan koefisien perpindahan panas konveksi alami pada silinder horizontal yang kita bisa lihat pada gambar 9.8. Nah, di sini terdapat silinder horizontal yang dipanaskan terdiri dari 3 bagian. Bagian tengah adalah elemen uji, sedangkan 2 bagian ujung adalah pemanas, pelindung yang menghilangkan kerugian ujung dari bagian tengah. Nah, ketiga bagian dipanaskan secara elektrik dan dilengkapi dengan termokopel yang mengukur suhu permukaan masing-masing arus listrik ke pemanas pelindung. Diatur sedemikian rupa sehingga suhunya sama dengan suhu bagian tengah. Pada kondisi keseimbangan ini, semua pemanas listrik bagian tengah dihamburkan ke udara atau ke selangkupan sekitarnya. Next. Nah, di sini terdapat persamaan untuk mengetahui total kehilangan panas dari elemen uji yang kita eksperimen tadi, yaitu menggunakan persamaan 9.37 ya, di mana H adalah koefisien perpindahan panas dari konveksi bebas, sedangkan TW adalah suhu bagian uji, sedangkan E adalah emisivitas permukaan, sedangkan T hingga adalah suhu udara sekitar, dan sedangkan TS merupakan suhu ruang atau selungkup sekitarnya, dan A adalah luas permukaan. Nah, di sini terdapat persamaan 9.38 untuk mengetahui besaran dari luas permukaan. Di sini laju perpindahan panas Q ditentukan dari pengukuran input daya listrik ke bagian uji untuk menentukan nilai H dari persamaan. Next. Ya, yang selanjutnya itu 9.8 humidity measurement atau pengukuran kelembaban. Nah, di sini kelembaban spesifik atau rahasia kelembaban adalah massa uap air per satuan massa udara kering. Nah, pada gambar di samping, suhu bola kering adalah suhu campuran udara air uap yang diukur dengan termometer yang terpapar pada campuran. Suhu bola basah adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer yang ditutupi dengan bahan mirip sumbu yang jenuh dengan cairan setelah pengaturan dibiarkan mencapai kesetimbangan penguapan dengan campuran, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, di titik embun campuran adalah suhu di mana uap mulai mengembun ketika campuran didinginkan pada tekanan konstan. Next. Nah, di sini kelembaban relatif P didefinisikan sebagai perbandingan massa uap aktual dengan massa uap yang dibutuhkan untuk menghasilkan campuran jenuh pada suhu yang sama. Nah, di sini jika uap berperilaku seperti gas ideal, maka kita dapat menggunakan persamaan 9.39 untuk mencarinya. Yang dimana nilai PV adalah tekanan parsial sebenarnya dari uap dan PG adalah tekanan saturasi uap pada suhu campuran. Nah, sedangkan untuk kita mengetahui kelembaban spesifik, maka kita bisa menggunakan persamaan 9.40. Untuk perilaku gas ideal, maka kita juga bisa menggunakan persamaan 9.41. Next.
Ya, di sini metode yang paling mendasar untuk mengukur kelembaman adalah prosedur gravimetri yang digunakan oleh NIST untuk tujuan kalibrasi. Sampel campuran udara air uap terkena bahan kimia yang sesuai sampai air diserap. Nah, di sini bahan kimia tersebut kemudian ditimbang untuk menentukan jumlah uap yang diserap. Ketidakpastiannya serendah 0,1%. Dapat diperoleh dengan metode ini. Nah, di sini terdapat tekanan uap persamaan untuk mencari tekanan uap campuran. Nah, yang sering digunakan yaitu dengan persamaan Carrier. Yang persamaan Carrier itu kita bisa lihat di persamaan 9.42. Next. Nah, di sini terdapat gambar 920 yang menunjukkan kelembaban spesifik atau relatif yang kita dapatkan dari persamaan 9.39 atau 9.41 untuk tujuan perhitungan atau plot tekanan saturasi untuk uap air sebagai fungsi suhu yang diberikan pada gambar. Next. Nah, yang selanjutnya itu heat flux meter atau meter flux panas. Next. Nah, di sini sensor slug yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah sebuah slug konduktivitas termal yang tinggi. Dipasang di dinding seperti yang ditunjukkan dengan lapisan isolasi sekitarnya. Ketika siput dikenai flux panas di permukaan, suhunya akan naik dan memberikan indikasi besarnya flux panas. Nah, kita dapat mengasumsikan bahwa suhu siput tetap seragam setiap saat. Keseimbangan energi transfer itu menjadi I per A sama dengan MC per A dikali DTS per DTI dikurang dengan U TS dikurang TW. Next. Nah, di sini pengukuran flux panas Gardan digambarkan seperti yang di samping. Nah, Dix konstanta tipis dipasang ke pendingin tembaga seperti yang ditunjukkan dengan bahan pendingin terpasang, sebuah kawat tembaga kecil kemudian diletakkan pada bagian tengah piringan dan bersamaan dengan kawat yang terhubung ke bak cuci tembaga membentuk dua kabel termokopel tembaga konstanta untuk mengukur perbedaan suhu antara pusat piringan dan sisi-sisinya. Next. Nah, yang terakhir itu pH measurement atau pengukuran pH. Next. Nah, pH measurement adalah pH larutan adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen. CH ditentukan oleh persamaan 9.45 yang dimana R merupakan konstanta gas universal dan T adalah suhu mutlak, sedangkan F konstanta Faraday dan CH merupakan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan dan CR adalah konsentrasi dalam elektroda gelas. Next. Nah, di sini sebuah pH meter khas ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, di atas elektroda kaca khususnya digunakan yang hanya dapat ditembus oleh ion hidrogen. Oleh karena itu, bagian bawah yang sangat tipis bertindak sebagai membran. Sebuah elektroda referensi kalomel juga ditempatkan dalam larutan elektroda reversibel yang melekat pada kedua kaca dan elektroda referensi dan asam klorida yang terkandung dalam elektroda kaca tertutup. Next. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.